Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikal Faris dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari matkul kewirausahaan 3 yang diampu oleh dosen Pak Jeffrey Prayitno. Dan sebelum saya melanjutkan slide di sini, saya akan menampilkan sebuah video untuk sedikit menggambarkan dari tugas saya, dari usaha yang saya jalani. Dan di sini saya namakan dengan Gerang Handmade, yang kepanjangannya adalah Gerang Rajut Karya Tangan Mahasiswa. Dan ini katalog dari gelang saya. Dan harganya mulai 15.000. Harga terendah 7.000, itu pun kadang-kadang itu promo, harga promo. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Dan untuk bisnis model kanvas yang saya sebutkan hanya satu poin, yaitu customer segment, dimana konsumen saja yang saya sarankan pada usia remaja, karena dimana saat itu mayoritas hanya berpikir tentang sandang. Maka dari itu sangat tertarik dengan penampilan yang didukung oleh perkembangan zaman. Dan untuk customer channel kayak research, kayak activity, kayak partner belum saya sebutkan, karena saya masih fokus ke customer segment. Dan selanjutnya kegiatan bisnis yang saya lakukan, dimana ada tantangan bisnis dan kompetisi. Yang pertama ada mulai banyaknya pesaing. Di sini saya mulai banyaknya penjual gelang rajut online yang menawarkan harga yang terkadang lebih murah. Kadang 2000 itu dapat 3. Itu yang membuat para pengrajin, yaitu pengrajin tangan, itu merasa gulung tikar, merasa terkena mental. Dan ada perkembangan dunia fashion yang terus-menerus berkembang, sehingga kemungkinan bisa berimbas pada kemunduran bisnis yang saya lakukan. Dan juga ada suka duka dalam menjalankan bisnis. Yang pertama ada not ready stock, kekurangan kemampuan untuk menyediakan barang. Jadi saya kadang-kadang tidak secepat menyediakan barang, jadi tidak ada stok ready. Terkadang harus menunggu dulu bisa mendapatkan barang yang dipesan. Dan ada keterbatasan modal, pengembangan usaha yang masih kurang, dan juga keterbatasan tenaga pengrajin. Jadi saya kemarin dan yang selanjutnya ada laporan keuangan. Di sini saya menggunakan laporan pada tahun lalu, dimana ini ada di tugas
kewirausahaan 2 kalau nggak salah. Di sini modal masih sama 260.000, itu pun barang-barangnya masih, benang juga masih, peralatan apapun juga masih. Dan kemarin saya mendapatkan jasa kurang lebih 400.000. Dan di sini juga ada tarif pengrajin, dimana perharinya saya mengambil uang dari pendapatan buat pribadi, kadang buat beli kopi dan lain-lain. Dan biaya perlengkapan ada 42.000. Biaya peralatan masih yang dulu 22.000, brief 100.000, biaya internet itu pun pakai uang sendiri tapi 60.000. Dan di sini saya mempunyai keuntungan 140.000 per bulan ini. Dan bulan besok kan karena barang perlengkapan peralatan masih ada, jadi kemungkinan keuntungan besok jumlahnya 400.000. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Di sini saya ada rencana dari bisnis selanjutnya, ada 2, yaitu rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Di sini saya mempunyai tujuan jangka pendek. Yang pertama, sasaran pembeli. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli saya yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan, karena harga yang kami berikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan. Dan rencana jangka panjang saya, yang pertama, bisa melakukan pengiriman delivery order. Karena peralihan zaman sudah canggih, maka kami akan melakukan penerimaan pesanan melalui media sosial yang ada. Dengan begitu, proses pemesanan akan dapat dilakukan dengan baik tanpa harus menuju ke lokasi. Dan selanjutnya juga keinginan dan cita-cita saya ke depan yaitu dapat memiliki aplikasi independen untuk produk kami, supaya pemesanan kami dikirim hanya dapat langsung muncul dalam aplikasi tersebut. Jadi saya usahakan itu berkolerasi dengan skripsi saya. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dan peroleh, menurut saya usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Saya yakin bahwa usaha ini akan maju terus dan berkembang karena dilakukan dengan sendiri, tapi kemungkinan besar akan bersama atau partnership. Dan produk yang saya jual sangat unik dalam segi bentuk, motif, dan cara membikinnya. Juga saya yakin pasar akan menerima dengan baik produk dengan kualitas harga terjangkau yang saya produksi. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.